Oke, baik, Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya ya. Jadi materi klasifikasi yang terakhir, metodenya yang akan kita bahas adalah yang disebut dengan support vector machine. Ya, jadi metode ini juga sama seperti halnya JST, Bayes, KNN. Dia bertujuan untuk melakukan yang disebut dengan klasifikasi. Ya, jadi pengelompokan objek ke dalam kelas ya. Nah, bagaimana sih si SVM ini melakukan klasifikasi? Yaitu dengan cara menemukan apa yang disebut dengan hyperplane. Hyperplane ini yang akan memisahkan data-data tersebut menjadi dua kelas. Ya, jadi dua kelas saja. Jadi SVM ini pada dasarnya secara basic dia adalah untuk memisahkan data-data menjadi dua kelas saja, yaitu misalkan di sini kelas biru dan juga kelas merah. Oke. Nah, ini yang disebut dengan support vector machine, yaitu dia menemukan hyperplane. Nah, hyperplane ini apa? Kalau pada saat data satu dimensi ya, jadi misalkan Anda mengambil data sensor suhu misalkan, suhu pada saat detik ke-1, detik kedua, dan juga detik ketiga Anda catat gitu ya, Anda record. Oke, nah kemudian mana yang kemudian menjadi kelas A dan kelas B? Hyperplane-nya adalah berupa sebuah titik kalau datanya satu dimensi ya. Jadi kalau nilainya di bawah 30 maka dia adalah kelas A. Kalau di atas 30 derajat maka dia adalah kelas B. Nah, SVM mencari hyperplane berupa titik tersebut. Oke. Kalau data Anda adalah berupa dua dimensi, kalau dua dimensi berarti fiturnya dua ya. Misalkan ini adalah fitur 1, kemudian ini adalah fitur 2, ya. Maka hyperplane-nya adalah sebuah garis linear seperti ini. Ya, yang memisahkan kelas biru dan juga kelas merah. Nah, bagaimana kalau data Anda 3 dimensi? Fiturnya ada 3, yaitu fitur 1, fitur 2, dan fitur 3. Kalau kita plot, maka bentuknya kan 3 dimensi ya, seperti ini. Nah, maka SVM akan mencari hyperplane yang berupa bidang 2 dimensi yang bisa memisahkan data A, data merah, dan juga data B, data biru. Ya, jadi hyperplane ini bervariasi ya bentuknya tergantung dimensi dari data Anda. Oke. Nah, hyperplane ini bentuknya bisa macam-macam ya. Oke, dan posisi misalkan kita ambil contoh untuk data 2 dimensi ya. Hyperplane itu kan sebuah garis tadi ya, bentuknya kan bisa macam-macam ya. Misalkan memisahkan kelas bulat ya sama kelas positif di sini misalkan. Hyperplane yang memisahkan keduanya kan macam-macam, bisa ini ya, bisa yang ini, itu kan juga bisa memisahkan ya, atau yang ini juga garis linear yang memisahkan kan antara kedua kelas. Nah, hyperplane yang mana yang dipilih? Oke, dalam SVM hyperplane yang dipilih adalah yang memiliki margin terbesar antara support vector kedua kelas. Nah, ada kata-kata support vector di situ. Oke, support vector ini adalah posisi dari support vektornya. Support vector sendiri definisinya adalah data-data terluar ya, data-data paling luar dari setiap kelas atau setiap kategori. Jadi ibaratnya dia di perbatasan gitu ya.
Oke, sehingga ketika kita sudah menemukan, oh ini adalah support vektornya untuk kelas A, ini adalah support vektor untuk kelas B, ya, maka kemudian kita pilih hyperplane mana yang marginnya paling besar. Margin ini sifatnya tegak lurus ya, dengan bidang normal dari data tersebut, ya. Jadi dipilihlah margin terbesar, oh yang hyperplane yang ini. Karena apa? Ya Anda bandingkan misalkan yang ini ya, misalkan yang tegak lurus ini. Support vektornya kan tadi ini dan juga ini. Nah, kalau dilihat marginnya kan kecil, cuman segini aja. Bandingkan dengan yang ini jauh lebih besar marginnya. Maka yang dipilih adalah yang hyperplane yang ini. Gitu ya. Baik, itu adalah definisi-definisi dasar dari apa yang disebut dengan support vector machine dan bagaimana caranya si SVM ini memisahkan objek menjadi dua buah kelas. Gitu ya. Selanjutnya detail ada di video berikutnya.